dakwah untuk perbaikan masyarakat berarti dakwah kita memperbaiki masyarakat. Seperti tadi saya contohkan, ada komunitas LGBT, maka kita dakwahi supaya jangan suka LGBT. Itu namanya dakwah untuk perbaikan masyarakat. Sekarang apa artinya perbaikan masyarakat untuk berdakwah? Nah, ini artinya masyarakat kita perbaiki dulu, baru kita dakwahi. Paham ya? Iya. Jadi kadang-kadang yang pengertian pertama itu dakwah untuk perbaikan masyarakat, belum tentu masyarakatnya rusak. Paham ya? Yang baik pun bisa diperbaiki karena supaya lebih baik. Yang tadi ya, yang kalimat pertama, dakwah untuk perbaikan masyarakat. Misalnya apa? Masyarakatnya sudah beriman semua, bukan masyarakat LGBT, tapi di situ miskin, ya kan? Miskin semua. Karena apa? Males ya. Kalau itu sukanya tidur, makan-makan, plesir-plesir, boleh sampean dakwahi. Nah, itu namanya berdakwah perbaikan masyarakat ya, berdakwah untuk perbaikan masyarakat. Tapi di situ masyarakatnya tinggal meningkatkan, sudah beriman, tapi supaya bagaimana mereka menjadi yang berkualitas, jangan males-malesan. Itu misalnya ya, banyak sekali itu dakwah tenan ya. Jadi makanya sampean itu peluang dakwahnya banyak sekali ya. Dan itu Allah itu sudah menjanjikan. Kalau rezeki itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal beribadah. Dakwah kan sama beribadah ya. Ngopeni masyarakat, ngurusi masyarakat, perhatian sama masyarakat. Ora usah mikir apa-apa, ora usah mikir diperintah, ora usah mikir dibayar. Dengan otomatis kamu melakukan sesuatu pekerjaan pasti nanti ada reward ya. Baik reward dari masyarakat maupun dari Allah. Itu ya. Karena rezekinya datang dari situ. Misalnya ya, sampai ngajak di masyarakat, mari ibu-ibu, bapak-bapak, daripada kita kalau sore nongkrong-nongkrong doang, mari coba kita kumpulkan sampah bareng-bareng lah. Akhirnya kan sampai di masyarakat jadi terlihat, oh yo, gara-gara Mbak Zahra misalnya ya, masyarakat kita jadi punya ekonomi, kemajuan ekonomi kan gitu ya, terus dan sebagainya. Lah akhirnya masyarakat berterima kasih. Coba deh Mbak Zahra kalau 2 minggu sekali kesini ya, kasih kita pelatihan loh, kan terus disangoni kan gitu ya. Jadi ya istilah dalam kita itu harus punya resep. Di dalam Al-Quran ada iya kana budu wa iya kana nasta'in. Artinya apa? Kita menyembah dulu kepada Allah baru memohon pertolongan dengan sesuatu. Dalam kehidupan bermasyarakat juga begitu. Kita bekerja dulu, kita berbakti dulu ya. Kita melakukan sesuatu dulu, baru masyarakat akan memberikan sesuatu kepada kita. Itu seperti itu ya. Jadi jangan malas-malas. Makanya saya kalau lihat ya, orang sekarang kenapa ekonomi pada seret ya, pada kurang duit, baik bingung, baik lu orang apa-apa ya, wong lanang ya, tangi turu, bu, wedang kopi ya, digana wedang kopi ya, terus roti ya, biskuit, nek ora ya angger nang desa ya godokan budin kan gitu ya. Baru ngopi rokok-rokok. Terus Bu, aku metu jit lunga dolan ketemu kancane nongkrong. Dar puli duit kan endi ya? Iya kan? Lakukan sesuatu dong, ya kan? Kreatif. Lihat apa jadi duit ya. Kan zaman sekarang banyak ya. Itu ya sampah-sampah ya, dipungut tiba-tiba jadi uang ya. Itu loh, apa namanya? Yang pangkal pohon ya kan? Akar pohon ya kan, sampah-sampah tiba-tiba punya kreatif, ini kalau dibikin souvenir bagus nih, akhirnya dipernis, dianu mahal ya, jadi miliarder ya dari ekspor akar yang tadinya dibuangin ya kan. Nah akhirnya dia ekonominya maju, masyarakatnya juga ekonominya maju karena orang-orang pada nyari ini apa itu, ikut nyari akarnya, ikut jadi pegawainya, bikin itu seperti itu ya, kreatif. Misal ini perbaikan. Yang selanjutnya Abu Bakar Zaki, ini sudah tahun kesini ya, 61 ya. Saya meh lahir tapi sesuai ya. Saya lahirnya kan 69 ya. Besok ya ulang tahun saya tanggal 27 ya. Mau bikin surprise apa buat saya? 27 Oktober besok. Nah? Apa? Yang ada kita makan-makan, Bu. Lah iya makan apa? Iya, disuruh sama ibunya.
Oh, dikasih sama saya. Oh, pinteran sampean. Ya, aku traktir sampean juga kasih kado semuanya dong. Ya. Hah? Kado doa dijan. Waduh, mahasiswa zaman now ya, pinter ngakali dosennya. Bareng kon ngasih kado jadinya kadone doa. Jadi doa adalah kado yang terbaik. Masya Allah. Ya doa tok. Ya, saya juga bersyukur ya ulang tahun. Tapi saya mbok neraktir makan misalnya. Ya kan? Sampai juga iya. Doa juga kasih kado gitu loh. Hah? Apa? Kadonya pinalo. Orang jane apa ya? Guyon tapi jane sebenarnya kalau niat kepenak ya kan? Membuat semene akeh rombongan nganu apa gitu ya. Bukan saya nggak kepengen dikasih apa-apa, tapi kalau mahasiswa punya perhatian seperti itu tuh sesuatu banget gitu loh ya. Jadi wah iya betul. Jadi tak simpen sampai bertahun-tahun ingat ini loh dari mahasiswa aku gitu, tapi belum pernah. Jadi sejak saya jadi dosen di sini ya 30 tahun belum pernah ada yang ngadu saya ulang tahun. Itu guyon dok ya. Artinya seperti itu. Ya. Padahal setiap awal semester pasti saya kasih tahu. Kenapa? Yang dilala mesti awal semester pasti mau ulang tahun saya. Kan mesti masuk kuliah kan mesti September ya. Lah Oktober pas kuliah, jadi dilala ya ingat ini ulang tahun saya. Jadi saya ngomong, tapi urung tahu nasi ngawisi kado ya ora apa-apa ya. Bahkan tidak ada yang ingat kalau itu ulang tahun saya. Yaitu bedanya ya. Bedanya dosen ke mahasiswa dengan mahasiswa ke dosen sama dengan bedanya ibu ke anak dengan anak ke ibu. Sehingga ibu kok kelingan anaknya terus ya, melas terus, memberi terus ya. Ora tau mandek, tapi sing jenengane anak kok ora tau kelingan ibune. Apa-apa anak harus mulai ya. Temenan, anak dari kecil ya, mulai seneng bermain wis kelalen kalau ibune, senengane karo kancane ya kan bermain. Langko wis remaja mulai seneng pacar, kelalen karo ibune seneng karo pacar. Nah iya pentingan pacare temenan. Ora kelingan ulang tahun ibune, kelingan ulang tahunnya iya, ibune ora tau dikado, pacare di iya. Apa mana nanti kalau sudah punya suami ya atau istri beberblas ora kelingan biyunge, ya kan? Kelingannya apa? Istrine, ya kan? Masya Allah, ya kan? Kelingannya suamine ya. Istrine mau ulang tahun disediakan, malah njaluk maring ibune. Parah banget, Mbok. Bu, nyuwun artone lah, nggo ngado bojoku ngesuk ulang tahun yang kerjane lagi pilot. Aduh, anak kepriwe ya kan? Itu jangan seperti itu ya. Sesuatu itu pasti tergantung niat kita, ya kan? Innama a'malu binniyat. Kalau kita ingin membahagiakan siapapun, bahkan apalagi ibu, orang tua, apalagi dosen, guru, itu Allah akan memberikan dengan sendirinya dengan sangat mudah dan itu akan dilipat-lipatkan. Itu tergantung niat kita ya. Contoh, saya ngalami benar. Saya pernah ya mau lebaran saya mikir gini, aduh itu kok ibunya suami saya, kalau ibu saya enggak. Jadi saya itu alhamdulillah moga-moga termasuk wanita solehah ya. Maksudnya bukan mikirin orang tua sendiri, justru yang dipikirin orang tua suami lebih dalam saya. Kan jarang ya, biasanya menantu mbok begei ya. Saya enggak. Saya mikirnya gini, wah ibunya suami saya kordennya udah kayak gitu, aku kepengen ngasih tapi aku juga belum beli, gimana ya, tak batin dok niat untuk tembe batin jan batin duduk ada orang assalamualaikum ke saya waktu itu kan mau lebaran ya bulan Ramadan, bawa parcel gede banget. Saya bingung parcel apa ini, tak pikir aku apa, ternyata apa, gorden satu set ruang tamu. Akhirnya saya karena sudah diberi itu kan saya memberikan ke ibunya suami. Itu contoh ya. Dan sering itu saya cuma niat, aduh aku kepengen beliin baju sama ibu ya, apa sama ayah. Tahu-tahu saya sudah dibelikan dulu sama orang atau saya diberi ya baju yang pantas saya berikan kepada orang tua. Contoh ya. Nah, saya harus begitu niatnya. Niat ke orang tua atau ke siapapun jangan niat meminta. Paham ya? Tapi niatlah
memberi tips ya. Tips menjadi orang kaya itu seperti itu ya. Bagaimana mau jadi orang kaya ya? Kalau niatnya pengen dikasih dong ya, Dujon, kapan gitu ulang tahun dia ditraktir makan. Loh, niatnya meminta ya akhirnya jadi miskin ya kan, jadi diberi. Tapi niatnya ya Allah kapan begitu ulang tahun ya, aku mau menyisihkan duit deh buat kado, dilarang dapat. Ya berarti kan kamu kaya, ngasih sih, paham ya? Hah? Oh kalau ibu sih nggak usah dikasih tahu sama kamu. Artinya saya itu memang niatnya sukanya memberi. Saya bahkan pernah sering ngomong gitu, ya Allah angger aku duitnya akeh, moga-moga diparingi pemurah juga. Nyong arep anu duit akeh tak wah ini kabeh lah wong CRT tak wah ini duit kabeh. Karena apa? Melihat masyarakat saya ya yang begitu ekonominya melasi, ya perlu janda-janda, ya perlu pengangguran ya kan, melas banget ya pada orang duit. Jadi saya sampai mikir gitu, enggak nyong duit tersebar lah nya duit ya orang duit semeno. Tapi ya habis ini saya mau pulang, belum 27 Oktober kapan, masih jauh ya. Apa ya? Oh ya nanti tak pikirin ya. Yang penting kan ada niat mikirin toh. Iya. Ya. Kalau pas tanggal 27 saya ke kampus insya Allah ya. Kalau enggak ya mumpung. Hah? Lah ya. Apa ya tanggal 27? Ya. Alah. Sing benar. Ya coba nanti dicek ya. Insya Allah ya. Bismillah. Hah? Hari Jumat. Kalau Jumat yang mau, aku Jumat nggak kesini. Kamu yang ke sana. Ya kalau kamu yang ke sana, kamu ngerewangi aku masak dong. tapi nggak usah ngerewangi masak. Yang penting ngerewangi ngasai ya. Rampungnya diasai dewek, nyong bebuk ngasai. Aku nggak punya khodam ya, nggak punya pembantu nih. Tangan ini hebat kan? Ini hebat ini ya, dari masa SD sampai sekarang itu nyuci yang item-item sendiri, semua sendiri nih ya, bukan hanya cuma nulis, bukan hanya untuk menindak bebukan anak, bukan hanya untuk, tapi juga nyuci yang kotor-kotor itu biasa saya. Artinya saya itu bukan perempuan yang apa ya, itulah ayu-ayuan tok enggak ya, ayu temenan. Ayo lahir batin, amin ya. Alah guyon ya, terusin ya. Apa? Selanjutnya, ini menurut selanjutnya Abu Bakar Zaki itu mengatakan dakwah Islam adalah yang terkait dengan pokok-pokok dakwah, terus kelompok dai, teori dakwah, metode dan sasaran dakwah. Jadi bukunya Abu Bakar Zaki ini lengkap ya, menyangkut tentang isinya pokok-pokok dakwah, berarti inti berdakwah. Terus kelompok dai, jadi dai apa dikelompokkan. Terus ada teori dakwahnya, ada metodenya dan ada objek dakwahnya. Ini di Abu Bakar Zaki karangannya tahun 61 sudah mengarang buku seperti itu ya. Pemikiran dakwahnya sampai ke sana sudah luas ya. Yang keempat tokohnya Barmawi Umari tahun 61 juga ini. Ini tentang asas-asas ilmu dakwah atau unsur-unsur ilmu dakwah. Ini saya sudah punya bukunya ini. Yang saya itu yang punya bukunya yang saya sebutkan tadi ini adalah antara lain apa ini? Ihya Ulumuddin saya punya ya. Terus kemudian Hidayatul Mursyidin saya juga punya. Terus asas-asas ilmu dakwah atau unsur-unsur dakwah juga saya punya. Cuma yang terakhir ini masih apa enggak ya? Jadi mahasiswa kadang-kadang pinjem enggak dikembalikan ya. Itu aku yang paling susah, makanya kalau pinjam buku sama saya nggak boleh ya, saya ancam-ancam besok kembalikan ya, besok nggih bu wassalam ngomong ya. Dan besok kalau pinjam buku nang aku di fotokopi aja sana sekitar sini gitu biar nggak hilang buku ya, buku kan ilmu hilang susah ya. Terus yang ketiga, tahap ketiga tentang pemikiran dakwah ini atau sejarah dakwah menjadi ilmu. Tahap ketiga adalah pemikiran dakwah secara sistematik. Nah ini sudah mulai sistematik. Kemarin kan syarat menjadi sains kan harus sistematik juga ya. Nah ini sudah sistematik. Terus di sini ada
pendekatan epistemologis. Jadi sudah dibahas epistemologis, pendekatan epistemologisnya ilmu dakwah itu apa gitu ya. Terus kemudian di sini juga pengembangannya di perguruan tinggi seperti apa, itu sudah ada seperti itu ya. Yang kemudian di sini dikategorikan menjadi 4 secara garis besar, yaitu yang pertama menantang dakwah sebagai fenomena tauhid dan kemasyarakatan ya. Memandang bukan menantang ya. Jadi di dalam buku itu, pemikiran itu ya, dakwah itu sudah dianggap ini menjadi fenomena tauhid dan kemasyarakatan. Jadi dakwah itu fenomena tauhid seperti ini gambarannya. Orang berdakwah itu adalah karena ingin menanamkan iman, ya kan? Nah, itu namanya fenomena tauhid. Di samping itu dakwah juga di sini merupakan fenomena kemasyarakatan. Itu maksudnya apa? Maksudnya yaitu tadi, dakwah itu tidak semata-mata menanamkan iman, ya, tidak semata-mata menanamkan tauhid, tapi juga memperbaiki masyarakat, ya, memperbaiki terutama apanya? Ya semua yang ada di masyarakat yang perlu diperbaiki, diislamkan. Misalnya ya, menurut Islam orang itu harus bekerja, maka disuruh bekerja atau berusaha, ya kan? Di dalam Islam masyarakat itu sebaiknya memiliki kekuatan. Nah, kekuatannya apa? Keamanan itu misalnya. Itu namanya kemasyarakatan. Terus yang selanjutnya adalah dakwah juga dipandang sebagai pembangunan umat dan bentuk pengembangan masyarakat Islam. Nah, ini yang B. Ini kan jarang ya kita ya. Dakwah ngucek-ngucek itu apa dok? Oh, malah sih parah ya. KB ngomong kafir apa? Enggak. Sebenarnya dakwah ini juga harus seperti ini nih. Harus ada pembangunan umat ya dalam pembentuk masyarakat Islam. Yaitu umat yang tadinya penuh dengan riba misalnya ya, terus ekonominya enggak karuan, diarahkan pada ekonomi Islam ya, diarahkan kepada supaya tidak riba. Itu bagaimana? Ini di sini. Selanjutnya yang ketiga, dakwah sebagai perspektif global dengan pengaruh politik, ekonomi, sains, teknologi. Nah, ini sedunia ini sudah menyangkut pada masyarakat dunia, hal-hal yang global. Global di sini maksudnya apa? Global itu menyatu ya. Jadi dunia ini kan sudah global. Ya, sudah bersama, sudah tidak individu-individu, sudah tidak masing-masing negara. Jadi misalnya Indonesia itu tidak bisa hidup sendiri sekarang. Indonesia itu juga terpengaruh oleh negara lain ya, terutama ekonominya ya. Jadi Indonesia misalnya mau maju ekonomi nggak bisa mencuat sendiri, tapi harus terpengaruh dengan negara lain. Seperti kemarin corona ya, corona kan semua terdampak kan. Nah, maka semua terdampak itulah yang namanya global itu ya, itu semua gitu. Nah, ini bagaimana supaya tidak seperti itu? Ya ini perlu ada dai-dai yang mengarahkan ke sana ya, karena tanpa dai sulit juga. Dai itu ya, ulama itu biasanya dicintai dan ditaati oleh umat ya kan, kayak ini kemarin ya corona. Tanpa ulama orang bakal manut konang omah bae ya kan. Buktinya apa? Ada di daerah tertentu yang di situ ada basis corona, tapi ulamanya tidak manut, tetap tarawih kan itu ya, tetap sholat di masjid kan itu ya. Masyarakatnya tetap sholat di masjid, tetap tarawih di masjid. Nah, itu contoh ya. Jadi ulama memang ditaati. Makanya pemerintah kalau mau maju negara ini ya, secara besok kalau sampean jadi politisi atau jadi penguasa, amin ya, presiden atau bupati, itu jangan memusuhi ulama ya, tapi rangkullah ulama ya. Walaupun merangkul itu jangan sampai mendikte ya, jangan sampai mengintervensi, jangan sampai ngakali, karena ulama itu tidak boleh diakali dan harus tidak mau diakali. Kalau ulama yang mau diakali itu namanya bukan ulama, atau ulama ulama buruk ya. Kalau ulama yang hasanah atau ulama khauf tidak bisa diakali, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena apa? Ulama adalah hanya takut kepada Allah. Orang bisa ya, ulama diajaki, ayo dihalalkan LGBT menikah, kan gitu ya. Kemarin loh ya sudah rame ya. Jadi
penggerak LGBT, terus kemudian pimpinan LGBT dunia itu mau ke sini ya, tapi orang Islam rame-rame, malah masyarakatnya itu yang rame-rame tolak, nggak mau ya, padahal sudah dia siap-siap itu kurang 3 hari atau berapa hari. Saya di YouTube saya upload juga, ditolak sama masyarakat. Nah itu ulamanya harus begitu, jangan seenaknya. Wong Indonesia negara muslim, artinya itu negara yang berbasis muslim ya. Walaupun di sini muslim mayoritas tetap menghormati yang minoritas gitu kan ya. Tetapi di agama manapun minoritas sekalipun LGBT tetap tidak dibenarkan, ya kan? Jadi jangan sampai ikut-ikutan di Amerika LGBT boleh nikah ya, laki-laki sama laki-laki nikah ya, perempuan sama perempuan nikah. Di Amerika sudah boleh, kemudian tiba-tiba di Indonesia dibolehkan, oh tidak bisa, jangan ya. Jadi ulama dan umaroh harus bersatu bersama dalam mengembangkan Islam, dalam mengembangkan masyarakat supaya bagus, supaya makmur, tetapi juga jangan sampai menantang atau melanggar ajaran Islam kan itu ya. Dan bahkan ajaran agama manapun sebenarnya sama, kalau tingkat keburukan itu tidak boleh kan itu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah dakwah bukan hanya dipandang dari unsur-unsur dakwah, tetapi menggunakan pendekatan sistem interaksi yang dimaksud. Artinya apa? Dakwah itu tidak hanya sekedar teori, tetapi di sini sudah memakai interaksi sosial pada masyarakat. Misalnya apa? Secara teori ya, masyarakat itu atau audien kan harus sami'na wa ta'na ya, manut pada dai ya atau pada ulama. Tetapi secara prakteknya jangan sampai ulama atau dai merasa paling benar sendiri ya kan, selalu menyalahkan umat gitu ya, atau harus selalu dihormati, selalu taat, jangan, tapi memakai pendekatan kasih sayang ya. Nanti kan umat akan merasa hormat sendiri gitu ya. Ya itu. Selanjutnya yang kelima, dakwah bukan hanya dipandang sebagai seni, tetapi sebagai ilmu dengan pendekatan epistemologi, buku-buku dan lain-lain ya. Bukunya antara lain apa? Dakwah tadinya hanya dipandang sebagai seni ya, seni berdakwah. Jadi bagaimana cara berdakwah? Makanya dakwah itu sering ada cara dakwah, ada menyanyikan lagu kan gitu ya, ada kemudian pakai rebana, ada kemudian pakai wayang gitu ya. Itu kan bisa menjadi suatu seni kan gitu ya. Bahkan dakwah dengan wayang. Dakwah dengan wayang itu apa? Zaman dulu wayang itu tidak seperti yang sekarang. Wayang itu aslinya itu adalah dakwahnya orang dari agama lain yang memakai wayang ya, yang menyembah dewa dewi. Jadi itu betul-betul ajaran agama mereka ya. Siapa yang disembah, ada di situ ada Betara Guru kan gitu dan sebagainya ya kan, itu yang disembah dewa dewi beneran ya gitu ya. Ada Pandawa 5 dan sebagainya kan gitu ya. Nah tapi kemudian ketika ulama kita berdakwah, Wali Songo terutama, wayang dijadikan media dakwah Islam. Ada istilah di situ ada ceritanya jimat kalimu sodo, yang artinya apa? Sebenarnya itu adalah kalimat syahadat menjadi jimat ya, siapa sing menangan akhir sing wis duwe syahadat, artinya kudu masuk Islam dulu kan. Nah itu tapi cuma digambarkan di wayang jimat kan itu, karena zaman dulu memang selalu memakai ajimat ya, orang-orang zaman sebelum kita itu selalu memakai ajimat ya. Jadi kayak perempuan ya, biar banyak yang suka nanti dipasang susuk ya, susuknya emas di sini di batuk, jadi wong sing weruh dilala tertarik ya, padahal orang ayu dadi keton ayu gitu ya. Ada yang dipasang di pantat ya, biar pantatnya ketok bahenol gitu ya. Bener, ini ada ilmu kayak gitu ya, ronggeng gitu ya, nyai ronggeng. Makanya ketika belum manggung jadi biasa-biasa kayak gini aja,
nggak ada yang suka, biasa aja ya. Tapi begitu sudah manggung di atas pentas, udah bisa orang baru nikah langsung cerai ya. Ngikutin Nyai Ronggeng itu, benar itu ya. Karena apa, sudah dipoles demikian rupa, dandan ya, egot-egot maning nang dhuwur panggung ya. Terus kemudian sudah dijapa-japa mantra-mantra yang pakai pelet itu, bener ini ada ya. Dikira nggak ada, ilmu kayak gitu ada. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang menggunakan. Nah itu makanya para laki-laki ya, kalau lihat cewek jangan badreng-badreng banget ya, jangan menceleng banget, nanti kena pelet ya. Yang perempuan juga iya ya, kalau lihat cowok jangan menceleng-menceleng banget, nanti kena pelet juga ya kan ya. Nah itu ada ya. Nah, dalam Islam pun ada. Kalau dalam Islam namanya mahabbah ya. Tapi kalau saya, naudzubillah, saya itu orangnya alami, bismillahillah, nggak ada sedikit pun mahabbah kayak gitu ya. Karena menurut saya kalau mahabbah kayak gitu sama saja membodohi manusia ya kan. Satu gitu. Kedua, yang paling penting ini, menurut saya tauhidnya sudah rusak ya, terkurangi ya kan. Kalau mahabbahnya nggak usah mahabbah-mahabbah lah, lillah, seneng harap ora kersane Gusti Allah kan gitu ya. Nah tapi ya ada, kenapa kita dimahabbai oleh manusia, kenapa kita dicintai oleh manusia, kita mencintai Allah dulu ya. Kalau kita, hati kita sudah dipenuhi Allah ya, dengan zikir, dengan takwa, otomatis orang usah nganggo mahabbah apapun, semua manusia pasti suka, pasti cinta ya. Tuh, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah bukunya antara ini ada buku dari Hisam At-Tholib ya, yang berjudul Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Nah ini kenapa dakwah kok pakai gerakan Islam ya? Dakwah yang paling mudah berhasil itu pakai gerakan Islam ya, atau organisasi Islam lah ya, misalnya NU, Nahdlatul Ulama. Iya mbok, ngadewe keluar nasuruh kena ya. Tapi ketika PBNU menulis surat ya, maklumat ya, bahwa hari raya 1 Syawal jatuh pada tanggal ini, jebret siar namari wong NU manut kabeh mbok. Nah ini yang dimaksud ada panduan gerakan Islam, misalnya dakwah dengan itu. Terus Anwar Mansuri, Mas Ari ya, itu bukunya yang berjudul tentang studi ilmu dakwah. Terus Al Malik Ahmad mengarang buku yang berjudul Strategi Dakwah Islamiyah ya. Kalau Bu Tuti Munfaridah mengarang buku tentang apa itu, petunjuk praktis menjadi dai profesional, atau caranya dalam kurungnya itu ilmu dakwah. Yang itu kalau Bu Tuti itu ngarangnya tahun 2017 ya, mulai saya terbitkan itu 2017 ya. Itu sih sekarang berarti menjadi pakar dai sekarang ya, sudah abad 2017 berarti abad 2000 ya, sudah milenial ya, berarti saya tuh pakar dakwah abad milenial ya, tapi orang tertulis ya, karena sekarang sudah tidak menulis orang-orang pakar dakwah sudah menjadi jumud ya. Sejak ini nanti ya wis kurang mengikuti tok, nggak ada pemikiran baru dan lain-lain gitu ya. Padahal saya pemikirannya baru banyak itu di situ ya. Nanti pas di pengembangan materi dakwah nanti sampean baca atau saya sampaikan ya, dan metode dakwah nanti di metodologi dakwah ya, itu adalah pemikiran saya pure ya, banyak pemikiran saya ya. Jadi metode dakwah itu seperti apa, harus seperti apa, itu dari saya banyak ya. Saya jadi mengembangkan dakwah itu sejak ya mulai jadi itu apa namanya kuliah gitu ya. Kalau yang ilmu lainnya malah kayak ilmu globe ya, bumi itu bulat, saya sejak SMP ya diomongin nang gurune globe, bumi itu bulat bundar seperti ini, saya sudah nggak percaya ya, seperti bola, nggak percayanya apa, alah masa ya bulat seperti bola. Menurutku bumi itu prekal-prekol ya, seperti apa rempah ya, jahe atau kunir kan gitu Mbok. Kenapa? Karena ini bumi kan katanya bulat ya gini, tapi nyatanya kalau saya pikir kan ini terkadang ada gunung ya kan, terus kadang ada lembah ya kan, berarti kan orang bulat ya. Nah kadang di sana ada gua atau jurang, berarti bumi kira bulat tapi prekal
rekol. Itu teori saya ya, pemikiran saya, tapi nggak tahu itu karena saya bukan masuk dalam ilmuwan biologi, tidak tercatat nama saya, ya kurang ngerti. Nah tapi kemarin saya juga kaget ketika ada kiai viral, kalau saya menjulukinya kok kiai corona ya, Gus Baha ya, Gus Baha saya juluki kiai corona. Kenapa? Karena di saat orang pidato di panggung nggak boleh, ya kan? Nggak ada orang pidato di panggung zaman corona, Gus Baha malah viral banget di YouTube ya. Jadi sekarang kok kiai corona gitu ya. Nah itu ternyata beliau di YouTube-nya juga cerita, ya bumi ki bulat-bulat piye, nyatanya anak lembah gitu. Pemikirannya sama dengan saya gitu ya. Walaupun tapi ya baru kemarin Gus Baha saya lihat YouTube-nya ya pas corona itu. Kalau saya kan dari pemikiran saya dari SMP. Artinya saya sering matching pemikiran saya dengan Gus Baha, Kompas teman gitu misalnya. Saya lanjutkan. Oh sudah ya, sudah sampai selesai. Ini berarti. Nah sekarang ada pertanyaan, monggo.